Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisha Sofisani, NIM 073 dari jurusan Manajemen Pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis studi kasus menggunakan SWOT atau SWOT. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai daya saing sekolah. Sebelum kita masuk ke materi utama, saya akan menjelaskan apa itu SWOT atau SWOT. Yang pertama adalah S, berasal dari kalimat strength yang artinya kekuatan, lalu yang kedua weakness atau kelemahan, yang ketiga opportunity atau peluang, dan yang terakhir adalah threat atau ancaman. Lalu apa itu SWOT? SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan, di mana setiap perusahaan harus bisa memaksimalkan setiap kekuatan atau strength dan peluang atau opportunity, dan bisa meminimalkan kelemahan atau weakness, serta ancaman atau threats. Nah, kita masuk ke materi utama. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Pada daya saing sekolah, untuk bagian strength atau kekuatan, poin pertama yaitu biaya sekolah terjangkau bagi masyarakat. Di sini posisi biaya memberikan kepada suatu lembaga ketahanan terhadap rivalitas dari para pesaing, karena biayanya yang lebih rendah memungkinkannya untuk tetap dapat menghasilkan laba setelah para pesaingnya mengorbankan laba mereka demi persaingan. Lalu poin kedua ada program unggulan sekolah, yaitu program yang dimiliki sekolah adalah program pagi yang dilaksanakan setiap hari dari Senin sampai Sabtu. Program ini melatih peserta didik untuk lebih religius. Peserta didik juga dilatih untuk berdisiplin dan berani unjuk keahlian di depan umum. Materi kedua yaitu weakness atau kelemahan. Pada daya saing sekolah, poin pertama ini yaitu kesejahteraan pengajar atau karyawan yang tidak terpenuhi dengan baik. Penghasilan yang diperoleh dari sekolah tidak mampu mencukupi keperluan hidup pengajar dan karyawan di sekolah tersebut. Lalu poin kedua ada kurangnya prestasi peserta didik yang membawa nama sekolah dalam berbagai kompetisi. Pengurus sekolah dan tenaga pendidik jarang mengikutsertakan peserta didiknya dalam suatu kompetisi lokal maupun interlokal seperti olimpiade sains, olahraga, seni, dan sebagainya. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Di sini poin pertama yaitu sekolah swasta adalah alternatif lain yang akan dipilih ketika seorang peserta didik tidak diterima di sekolah negeri. Dalam hal ini, jangka waktu penerimaan peserta didik jauh lebih lama daripada sekolah negeri. Yang mana membuat sekolah swasta ini menjadi alternatif lain yang akan dipilih oleh orang tua murid, peserta didik, yang tidak diterima di sekolah negeri. Lalu poin kedua, ada hubungan kerjasama yang dilakukan sekolah dengan para alumni. Hubungan kerjasama yang dilakukan sekolah dengan para alumni ini akan membantu mempertahankan dan meningkatkan kualitas sekolah. Selanjutnya yaitu threat atau ancaman. Poin pertama yaitu tingkat kepercayaan masyarakat. Turunnya tingkat kepercayaan terhadap sekolah terkait berbagai permasalahan membuat orang tua enggan untuk menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Lalu poin kedua ada program unggulan yang dimiliki lembaga pendidikan atau sekolah swasta lain. Lembaga pendidikan lain yang sejenis, adanya persaingan dari lembaga pendidikan lain atau sekolah swasta lain yang memiliki program-program unggulan yang tidak dimiliki sekolah ini. Nah, mungkin sementara cukup sekian untuk penjelasan dari analisis studi kasus menggunakan SWOT mengenai daya saing sekolah dari saya, Anisha Sofisani. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.